Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan yang paling penting, mudah-mudahan weekend ini kalian sedang bersama orang yang tepat guys. Karena sapaan khas dari channel Be Delightful ini terutama dari aku guys. Weekend adalah waktu yang paling tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat ya guys. Kalau saat ini kalian sudah bersama orang yang tepat, silakan bersyukur guys, karena banyak orang yang pengen berada di situasi kalian saat ini tapi belum bisa. Dan untuk yang saat ini masih bersama orang yang salah, silakan introspeksi diri guys. Kok masih bisa bersama orang yang salah? Kamu udah tahu dia orang yang salah, tapi kenapa kamu masih bersama dia? Silakan tanya sendiri, Ci. Oke. Whatever, ya. Mudah-mudahan semuanya tetap happy dan senang apapun situasi yang kalian jalani saat ini ya. Because this is life guys, it's only temporary guys. Tidak ada yang selamanya begitu-begitu saja ya, akan ada perubahan. Oke. This is urgent message for the next 7 days. Pesan penting atau mendesak urgent yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan guys. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Aku akan bacakan untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan yang biasanya aku buat ya guys di channel ini. Dari Earth sign dulu, kemudian ke Fire sign, kemudian ke Air sign, dilanjutkan ke Water sign. Dimulai dari Taurus, diakhiri dengan Pisces ya. Begitulah keadaannya. Oke. Readingan ini bisa tentang apa saja, akan bersifat general guys. Bisa tentang romance, bisa tentang relationship ya, bisa tentang karir atau keuangan kamu, just take how it resonates. Dan karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, 12 zodiac sign, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi mengenai peristiwa 7 hari ke depan ini ya. Jangan dipaksakan kalau tidak resonate. Kamu akan langsung tahu kalau ini readingan kamu atau bukan untuk kamu, oke? Aku hanya akan ambil 2 kartu saja guys. Yang pertama adalah top of the deck atau energi di mana kamu berada saat ini, posisimu saat ini, dan kemudian yang kedua adalah bottom of the deck. Itu tentang prediksi atau prospek yang mungkin akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Tidak ada kartu klarifikasi di sini, aku hanya akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau clue atau petunjuk dalam menghadapi 7 hari ke depan ya. Ini deck oracle yang akan kita pakai guys. Aku hanya akan shuffle sebanyak 3 kali dan dibagi 3, lalu membiarkannya mengalir secara alami. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. The advices, thank you very much. Pam param pam 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 param pam pam param pam pam. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang perlu untuk keluar guys di minggu ini, oke? Kita juga akan segera mengundi siapakah yang akan mendapatkan video extended, karena masing-masing elemen akan kita pilih satu ya guys, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Video extended ini akan berisi tentang informasi mendetail atau pembahasan lebih lanjut mengenai urgent message ini ya. Kalau nanti kamu merasa resonate atau tertarik untuk melihatnya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif berdasarkan zodiak yang keluar dengan cara diundi ini ya. This is Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn di sini. Mari kita lihat yang tengah. Halo Taurus, this is the Hero fan. Taurus lagi, Taurus lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk fire sign, ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini guys. Oke. Leo, the Strange. Kemudian yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Halo. Kita akan ambil semua yang di tengah ya guys. Aquarius, the Star. Dan kemudian yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio. Aku seperti deja vu dengan kartu-kartu ini, kayak ada yang mengulang. Oke, but it is what it is ya. Apa kartu yang terbuka itu yang harus kita ambil guys. Dan kita sudah buat dengan seadil mungkin. Berarti memang Taurus, Leo, Aquarius, dan Scorpio yang perlu mendengarkan
video extended atau informasi lebih detail tentang urgent message kali ini ya. Oke, sudah ready. Kita akan segera mulai. Aku pakai deck yang ini, Light and Sheer namanya. Sudah lama dia ini tidur di lemari guys. Aku nggak pakai. Kenapa aku nggak pakai? Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Oh, kemarin itu mungkin karena ada deck baru, jadi aku nggak pakai yang ini. Kita akan segera mulai saja dari Earth Sign dulu guys. Jeng 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 jeng. Halo Earth Sign. Diawali dari The Hierophant. This is The Taurian card guys. Kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Sehat-sehat Taurus. Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas. Oke, the Queen of Cups. Dan kemudian yang di bawah ada The Knight of Pentacles. Kamu memutuskan untuk diam guys di 1 minggu ke depan. Tidak berusaha untuk menyenangkan siapapun. Tidak berusaha untuk membuat siapapun gembira atau bahagia. Sedapat mungkin membatasi berhubungan dengan orang lain, terutama orang-orang yang di luar inner circle-mu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan kamu ajak untuk kayak berkomunikasi begitu atau bicara-bicara, itu pun yang ringan-ringan saja. Kamu akan memendam sesuatu guys dan tidak mengekspresikannya dengan mudah di 1 minggu ke depan. Kamu akan lebih pendiam, lebih kalem di 1 minggu ke depan Taurus. Dan seperti menenangkan diri ya guys. Once kamu bisa tenang, kamu akan mulai merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan next phase atau part berikutnya mengenai hidupmu. Kamu akan berhenti dengan yang namanya drama-dramaan ya, because the Queen of Cups is a drama queen guys biasanya, dan kemudian muncul Knight of Pentacles. Jadi ada yang kayak dari mengandalkan emotion akan kembali ke realita. Dari yang awalnya mengandalkan perasaan kemudian kembali menjadi logik atau realistis. This is a nice move. Aku rasa Taurus ini seperti kemenangan untukmu, karena berikutnya kamu akan bisa merencanakan banyak hal di dalam hidupmu ya guys. Kita ambil contohnya misalnya kamu suka baperan di kantor ya, kalau ini tentang pekerjaan. Bos kamu ngomong kayak nyindir dikit aja kamu baper. Atau teman kamu mungkin kayak ngomong sesuatu atau mengkritik kamu baper begitu ya Taurus. Awalnya kamu konfrontasi guys. Kamu mungkin langsung, enggak loh pak, enggak seperti itu. Mungkin ke bos kamu bilang begitu. Bapak bilang begitu tapi bapak nggak tahu kenyataannya seperti apa. Nah, atau kalau teman kamu yang satu levelan dengan kamu bilang begitu, kamu langsung nyamperin dia. Kenapa sih kamu bilang begitu? Kamu nggak senang gitu. Lebih ke sensitive and full of drama aku lihat di beberapa waktu sebelumnya, terutama nanti di awal minggu ini. Dan kemudian kamu akan diam. Udahlah terserah lu mau bilang apa, lu mau ngomong apa, bodo amat, gua nggak mau mikirin kayak begitu. Dan kemudian kamu akan menyusun rencana-rencana yang lebih produktif ke depannya. Daripada sibuk mengurusin drama-dramaan, you back to your sense as the Knight of Pentacles. This is the Pentacles, your energy Taurus ya. Earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn. The Earth sign guys, Pentacles. Kamu akan lebih fokus kepada hal-hal yang menghasilkan saja daripada yang cuman buang-buang waktu saja. This is nice. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Expect the wonders to emerge. Miracles, keajaiban. Mungkin yang kamu harapkan dalam bentuk Knight of Pentacles atau strategi ini tinggi guys ya. Bisa jadi ntar aku tak kasih makan mulut mereka yang suka ngomong ke gue ini dengan prestasi yang lebih tinggi misalnya begitu. Oke, atau kamu kayak mau menunjukkan sesuatu, kayak mau membuktikan sesuatu, dan itu besar guys ya. Banyak di antara Taurus yang akan mengharapkan keajaiban di Knight of Pentacles ini, dan keajaiban datang. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mau mengurusin yang remeh-temeh tadi guys, yang drama-drama tadi. Kamu sudah keluar dari frekuensi drama dan masuk ke frekuensi realistis. Disitulah miracle tadi datang. Yang kamu kerjakan itu menjadi sangat terfokus. Planmu itu berjalan dengan baik. And it's like a miracle. Dalam 1 minggu saja kalian sudah melihat pencapaiannya. Setelah kalian tidak merespon lagi yang tidak perlu dan hanya memikirkan yang perlu-perlu saja dan bertindak untuk yang perlu-perlu saja, kalian akan melihat miracle ini Taurus, oke? Kamu dapat
video extended nanti kita akan bahas ini lebih detail. Kali aja ada point of view yang lain ya, misalnya dalam hal romance, I don't know. Tapi yang aku lihat kamu akan keluar dari drama dan menjadi lebih realistis di 1 minggu ke depan ya. Oke, itu dia untuk Taurus guys. Kita lanjutkan ke Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, the 12 sword dan kemudian the 4 of sword ya. Ini seperti makan buah si malakama di awal minggu ini untuk kamu Virgo. Kamu kayak dihadapkan kepada dua pilihan dan dua-duanya itu nggak mengenakan guys. Yes, that's right. Karena dua-duanya ini, this is the 12 sword tapi tidak ada pedang, hanya ada burung gagak hitam. Dua-duanya ini mengancam kamu. Dan kamu sedang blindfolded ya, sedang matanya itu ditutup lagi dalam keadaan kayak nggak bisa ngelihat apa-apa. Kamu mungkin merasa bahwa ini nggak bakalan seburuk yang kamu duga, ternyata itu lebih buruk dari yang kamu duga. Pilihan ini akan berat untuk kamu di awal minggu ini, karena dua-duanya itu bukan akan membuat kamu kayak merasa menang guys, ya seperti makan buah si malakama. Dan memang kamu harus memilih, tapi kamu tidak mau memilih, karena dua-duanya gelap. The 12 sword itu bukan sedang dikejar waktu. Ya, take your time. Makanya kalau di deck konvensional The 12 Sword itu akan ada perempuan dua memegang pedang, dia duduk guys, tapi di belakangnya ada laut. Laut itu mungkin akan menggulung ombak, suatu saat nanti akan menghajar dia begitu, tapi belum tentu akan segera terjadi gulungan ombak tadi. Bisa jadi mungkin 3 minggu lagi, bisa jadi mungkin 2 bulan lagi. Virgo ya, take your time katanya di sini, tapi just choose guys ya. Kalau memang harus memilih di antara dua pilihan kayak si malakama ini, kamu harus pilih. Itu yang akan membuat kamu jauh lebih merasa lega, dan kemudian kamu bisa persiapkan berikutnya apa yang harus kamu lakukan atas pilihanmu ini, menanggung jawabi pilihanmu ini. Karena aku lihat di 1 minggu ke depan Virgonya nggak mau memilih. Ini the Four of Swords adalah lelah karena lari dari masalah. Masalah kamu saat ini adalah sulit untuk menentukan apakah memilih A atau memilih B, yang dua-duanya adalah gagak hitam. Kamu kabur dari masalah tersebut. Kamu tidak mau memilih, dan the Four of Swords datang di sini capek guys, lelah, letih. Ya kamu dihajar 2 gagak sekaligus guys. Kalau kamu mau ambil senjata, tebas ini yang satu, jebret gitu, atau tusuk yang satu, artinya kamu akan memilih yang ini saja toh. Jadi yang menyerang kamu hanya ini. Kamu bisa fokus untuk menghadapi ini. Tapi karena kamu sekarang mengalihkan pikiranmu atau mencoba kabur dari pilihan ini, jadi 2 yang sedang menyerang kamu tanpa kamu sadari. Itulah makanya kamu lelah, letih guys di minggu ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Enjoy the journey guys ya, apapun pilihan kamu itu sih malakama aku lihat memang 50% loss 50% gain ya, bukan berarti kamu akan salah dalam memilih, no. Semakin cepat kamu memilih, semakin cepat kamu menghadapi kedepannya seperti apa, dan enjoy the journey katanya. Silakan dinikmati, dijalani saja. Ini hanya perjalanan hidup guys ya, ini memang harus dihadapi. Don't worry too much about that ya. Untuk bisa keluar dari the Four of Swords, you have to choose one. Eliminasi yang hitam ini satu, sehingga kamu hanya perlu berhadapan dengan yang satu. Oke, itu dia untuk Virgo guys. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign yang terakhir, ada Capricorn. This is the Devil, kartunya para Capi. Halo Capi. Capricorn, oh Capricorn, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Capi selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the King of Swords, dan kemudian di bawah ada the Fool. Kamu akan mengambil resiko gitu guys ya di 1 minggu ke depan Capricorn. Dari yang awalnya kamu bisa menghindari resiko tersebut, tapi itu akan membuat dirimu boring atau bosan atau merasa begitu-begitu saja ya. Jadi yang awalnya kamu menghindari suatu
tindakan yang beresiko, kemudian di hari keempat atau hari kelima minggu depan, kamu akan bersiap untuk menghadapi resiko tersebut dengan memulai tindakan tertentu. Dari menghindari resiko, kamu siap untuk mengambil resiko. Not only siap guys, bukan hanya siap, tapi kamu akan mengambil resiko. Ya, kamu akan do something. Ya, dari the King of Swords, emotionally unavailable, masuk ke the full, excited. Sangat-sangat menarik sekali. Kamu akan sangat penasaran dengan what's next happen. Berikutnya apa yang akan terjadi? Apa lanjutannya nih ceritanya? Begitu setelah kamu mulai tindakan yang ada resikonya. Ya memang kadang-kadang life is adventure katanya guys. Itu iklan apa? Yang pasti ada iklannya deh itu ya. Ketika kita tidak melakukan apapun, maka hidup ini akan terasa boring atau membosankan. Dan kamu akan menyadari itu nanti di antara hari Selasa atau Rabu. Kenapa aku tidak mengambil resiko? Kenapa aku nggak taking chances? Siapa tahu saja ini adalah rezeki yang bagus atau akan memberikan hasil yang baik untukku. Kalau aku tidak mau atau tidak berani mengambil resiko, aku tidak akan pernah mengetahui peluang di depanku. Kamu akan punya kesadaran seperti itu Capricorn di pertengahan minggu ini dan jebret, kamu akan segera mengambil resiko. Don't worry about that guys, karena the Fool ini adalah kartu orang naif atau tindakan penuh dengan resiko. Kalian lihat ini, dia tuh kayak di pinggir tebing, malah dia yoga-yogaan gitu guys, kayak mau jatuh ke dalam air begitu. But the Fool ini adalah kartu Major Arcana, artinya ada divine intervention. Walaupun kamu mungkin melakukan tindakan-tindakan naif atau penuh dengan resiko, tapi ada yang akan mengawasimu atau menjagamu. Ya, hidupmu akan jauh lebih menyenangkan, berwarna dengan pengalaman baru ini, dan akan ada yang menjagamu. Don't worry ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Yang pertama adalah discovering truth. You stand in the light of truth. Kemungkinan besar the Fool ini berkaitan dengan menemukan kebenaran. Ya, let's say misalnya selama ini kamu nggak berani cari tahu kalau pasanganmu selingkuh atau enggak. Kamu nggak berani buka HP-nya. Kamu nggak berani nge-trace atau menyelidiki sosial medianya. Kenapa? Karena kamu takut menghadapi kenyataan kalau nanti yang kamu curigai ternyata terbukti. Misalnya begitu. Dan kemudian di hari Rabu ini kamu akan segera bongkar HP pasanganmu. Kamu akan segera cari tahu begitu apakah ada yang disembunyikan. Kamu akan track list transaksi dari mobile banking, kemana saja uang keluar, ya, apa saja uang yang masuk, kamu akan cek-cek begitu. Dan kemudian kamu akan lihat investigasi dari sosial media dengan tujuan untuk mencari kebenaran atau membuat sesuatu menjadi lebih menyenangkan di dalam hidupmu, keluar dari yang membosankan atau yang bikin boring. And discovering truth, ya. Tindakan yang beresiko ini akan membawa kamu kepada kebenaran. Kamu akan menemukan sesuatu yang benar, yang selama ini terselubung. Oke guys, sayang sekali kamu tidak dapat video extended. Padahal aku pengen menggosip tentang ini lebih lama. Enggak ya. Berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera lanjutkan ke Fire sign. Dimulai dari The Emperor. This is Aries card guys. Kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar? Ekal bandar Mexicat, ekal bandar Kamis, Spirit akan tulis reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Hermit, yang di bawah ada The Eight of Pentacles. Di awal minggu ini masih ada bekas-bekas dari minggu-minggu sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya mengenai malas untuk berhubungan dengan terlalu banyak orang, because the Hermit here is the solitude card. Kamu mungkin di beberapa waktu sebelumnya itu kayak mundur guys, kayak nggak pengen banyak ketemu orang, nggak pengen banyak dengar cerita orang, lebih banyak menyendiri diam-diam begitu ya. Menurutmu terlalu hektik yang terjadi kalau kamu ketemu dengan banyak orang, terlalu ribet, terlalu rempong, dan kamu lebih senang sendirian. Banyak di antara kalian Aries yang pulang kantor mungkin langsung di rumah nonton gitu atau dengar musik atau tidur begitu ya, nggak mau lagi ke mall atau shopping sama teman-temanmu atau nongkrong di cafe sama teman-temanmu, nggak mau begitu ya. Lebih ke arah kesendirian atau ke solitude, dan di situ kalian menemukan ketenangan guys.
Ketenangan yang kalian butuhkan, kalian dapatkan, dan kalian akan merasa that's enough. Ya, banyak Aries yang akan keluar dari uh, masa hibernasinya atau dari masa solitude-nya di minggu depan. Aries akan kembali ceria, Aries akan kembali produktif, Aries akan kembali normal. Ya sorry guys, selama ini nggak normal ya. Soalnya Aries masuk ke energi hermit itu agak-agak nggak normal. Teman-teman kamu mungkin ngerasa ini kenapa sih Aries kok jadi pendiam banget begitu. Tapi don't worry, yang lagi kepo sama Aries dia di minggu depan ini dia akan kembali bisa back to the fit gitu ya, kayak udah kembali stabil begitu dan akan mulai mendatangi orang-orang yang perlu dia datangi. Aku rasa ada urusan yang harus diselesaikan oleh Aries dengan beberapa orang di satu minggu ke depan. Aries, itu waktu yang tepat untuk membereskan urusan tersebut ketika kamu masih dalam bau-bau hermit yang stabil ini ya. Ketika urusan kamu itu nanti mungkin berkaitan dengan konfrontasi, kamu nggak bakal mudah emosi Aries. Kamu nggak bakalan mudah untuk terpancing atau tersulut kemarahanmu gitu ya, karena berhadapan dengan orang begitu. Kamu akan bisa dengan mudah untuk menyesuaikan energimu atau membalancekan atau read the energy atau connecting to the peers dengan orang-orang yang kamu hubungi. Kamu akan bisa menyeimbangkan. Inilah momen yang tepat untuk menyelesaikan yang perlu diselesaikan di satu minggu ke depan bersama orang yang selama ini kamu hindari, Aries, because you are still in hermit mode. Baru-baru keluar, kamu itu lagi bijak-bijaknya, kurang lebih begitu deh ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Aries. Ada go slow, take time. Jangan terburu-buru di satu minggu ke depan, Aries. Aku lihat kamu itu kayak baru keluar dari persembunyian dan kayak mau bereskan semuanya sekaligus, dengan cepat, sekaligus, all at once. No, go slow, take time katanya. Pelan-pelan saja, kamu punya waktu kok ya. Bukan harus diselesaikan semua dalam satu minggu ke depan. Masih ada waktu. Minggu depan pun masih bisa diselesaikan. 2 minggu lagi pun masih bisa diselesaikan. Take it slowly ya, to protect your energy. Karena kemungkinan besar faktor eksternal atau yang mau kamu datangin ini lagi gonjang-ganjing juga energinya. Dan itu akan kayak mengganggu ketenangan batinmu. Inilah, kamu kan udah tenang sekarang. Sayang kan Aries, kamu udah tenang jadi ikut-ikutan kacau balau lagi gara-gara orang yang kamu hubungi atau orang yang kamu dekati kacau ya. Go slow, take time katanya ya. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. This is the strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? Kamu dapat video extended lagi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this meeting. Bless this again. For Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is urgent message for the next 7 days ya. Pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Wow, 2 energi feminim sangat kuat sekali di sini untuk Leo. The Empress, ya, ini adalah kartu produktif sebenarnya guys. Seperti seorang perempuan yang sedang mengandung bumi, artinya memang lagi masa-masa produktif begitu ya. Powerful, strong. Di awal minggu ini kamu akan merasa sangat produktif, powerful, dan strong. Dan kemudian di akhir minggu, dimulai dari pertengahan, kamu akan merasa bisa membereskan atau membuat plan yang baik untuk hidupmu dalam jangka panjang. Ya. Jadi kamu akan in a good state. Kamu merasa sangat percaya diri karena yang kamu kerjakan itu berhasil atau menunjukkan progres yang baik. That's the Empress. Ya. Yang dia kerjakan menunjukkan progres yang baik begitu. Dia merasa produktif, senang banget, bangga begitu. Dan kemudian itu akan mengencourage kamu itu untuk membuat plan-plan besar di dalam hidupmu berikutnya di masa depan. This is a nice energy Leo. Congratulations guys. Congratulations ya, these two feminine energy benar-benar sangat powerful aku lihat di sini, yang akan menghandle hidupnya dengan realistis, logik, dan kemudian penuh dengan tanggung jawab. Congratulations guys. Mari kita lihat nasihat dari universe. Kamu akan yakin sekali dengan kemampuanmu di 1 minggu ke depan guys. Clear the past, heal the present. Membersihkan masa lalu dan menyembuhkan masa sekarang. Rejuvenating rain. Kalau kamu mau mandi hujan Leo di 1 minggu ke depan, silahkan. Akan bagus sekali guys aku rasa ya. The rain will cleanse
yang selama ini kayak menahanmu gitu guys. Ada hambatan-hambatan yang energetically tidak terlihat di dalam tubuhmu begitu. Ketika kamu mandi hujan itu akan dibersihkan. Rejuvenating rain. Mandi hujan itu mungkin adalah pilihan yang tepat untuk 1 minggu ke depan ya. Karena kamu akan membuang yang lama dan berjanji untuk healing the present. Artinya yang sekarang ini kamu akan fokuskan dan akan kamu jadikan semacam harta yang sangat berharga. The now ya, masa sekarang akan kamu anggap seperti harta yang sangat berharga, dan masa lalu akan kamu tinggalkan dan tidak akan kamu pikir-pikirkan lagi, tidak akan membebani dan memberatimu lagi. Oke? Kamu dapat video extended Leo, nanti kita akan bahas ini guys. Menarik. Oke, kita lanjutkan untuk fire sign yang terakhir guys. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Two of Pentacles dan di bawah ada the Three of Cups. Di awal minggu ini kamu kayak dihadapkan kepada dua pilihan yang cukup sulit dan waktunya itu terbatas dalam mengambil keputusannya ya. The Two of Pentacles is like juggling guys. Kayak ada dua bola yang kamu lempar atas kanan, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan peluang untuk kamu menjatuhkan satu bola atau kedua bola itu sangat besar. Sementara itu adalah Pentacles, artinya kesempatan ya. Jadi tidak bijak untuk membuang kedua Pentacles atau tidak membuat pilihan yang tepat. Kenapa? Karena itu adalah Pentacles atau kelimpahan duniawi kayak begitu ya. Tapi melihat kartu akhir minggu, dimulai dari pertengahan hingga akhir minggu ke depan ada the Three of Cups Celebration, aku rasa kamu akan membuat pilihan yang tepat yang berkaitan dengan the Two of Pentacles ini. Kebimbanganmu yang paling kuat di awal minggu ini itu akan berakhir dengan kegembiraan karena kamu berhasil membuat keputusan yang tepat. Karena sangat cepat mungkin kamu nggak merasa bahwa kamu membuat keputusan yang tepat. Tapi di akhir minggu ini kamu akan melihat efeknya. Menyenangkan sekali kayak begitu ya. The Three of Cups ini adalah kartu celebration guys, atau perayaan. Ada yang dirayakan begitu bersama keluargamu mungkin, atau bersama sahabat-sahabatmu. Dan akhirnya kamu senang gitu. Oh syukurlah aku telah mengambil keputusan yang itu kayak begitu ya. Salah satu dari Pentacles ini akan kamu ambil. Supaya tidak terlepas dua-duanya, kamu cepat-cepat memilih satu. Dan satu itu adalah yang terbaik bagimu. Karena ada the Three of Cups di near future-nya, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Segi. Opening to your spiritual source. Ada finding sanctuary di sini, guys. Ini seperti menara di puncak, ya, puncaknya menara di atas awan kayak begitu. Yang berkaitan dengan the Three of Cups ini, aku rasa ada yang meningkat di dalam hidupmu setelah kamu membuat keputusan yang benar ini di 1 minggu ini. Makanya ini urgent, guys. Ya, ask help. Mungkin dari orang yang kamu percayai, dari saudara-saudaramu, dari pasanganmu, atau dari Tuhan begitu, mengenai keputusan apa yang harus kamu ambil dalam the Two of Pentacles ini, karena itu akan membawa kesempatan kepada top of the tower ini atau puncak menara ini. Kayak kamu akan berada di puncak menara ini dan melihat banyak hal dari atas, dan itu akan seperti kesempatan atau sangat menyenangkan bagimu, seperti kesempatan baik yang sangat menyenangkan bagimu, oke? Finding sanctuary, opening you to your spiritual source. Kamu kayak akan menemukan, yes, this is what I want, kayak begitu guys. Setelah membuat pilihan yang tepat ini, kamu akan bilang, inilah yang aku tunggu-tunggu. Inilah yang selama ini aku inginkan, yang mungkin aku tidak tahu. Dan sekarang aku tahu, ini yang aku inginkan, kayak begitu ya. Opening to your spiritual source. Berikutnya kamu akan jauh lebih yakin dengan mengerjakan yang kamu pilih ini. Dalam melakukan atau menghadapi tantangan-tantangan yang muncul ke depannya atas pilihanmu ini, kamu jauh lebih percaya diri. Oke. Aku tidak melihat major arcana di sini, tapi kamu sangat powerful Sagittarius ya. Congratulations guys. Dengan berakhirnya Sagittarius, maka berakhirlah untuk fire sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign. Yang pertama ada Libra. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra.
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The King of Swords dan kemudian the Two of Cups. Wow. Di awal minggu ini kamu tidak merespon seseorang atau tidak mau merespon situasi tertentu, padahal seseorang tersebut mengharap kamu merespon begitu ya. Kamu kayak pura-pura nggak tahu atau bersikap dingin ke seseorang atau tidak mau menjawab pertanyaan seseorang di awal minggu ini, Libra. Dan kemudian setelah lewat hari Kamis, aku lihat di Jumat, kamu akan mulai angkat suara, kamu akan bicara. Pertanyaan yang diajukan ke kamu akan kamu jawab ya. Aksi yang diberikan ke kamu akan kamu balas dengan reaksi, dan itu akan seimbang, menyenangkan. Apa yang diharapkan oleh orang yang menunggu responmu itu akan terrealisasi. Let's say begini, ada seorang temanmu yang bilang, Libra, boleh nggak aku tak pinjam duit kamu 20 juta? Karena aku lagi butuh banget, aku akan bayar akhir April, kayak begitu ya. Uang itu ada di kamu Libra, kamu lagi punya uang, dan kemudian kamu mengingat ini orang bisa nggak ya dipercaya. Dulu dia pernah ngebully aku zaman kecil dulu misalnya. Atau dulu ketika aku butuh bantuan, nih orang kayaknya nggak pedulian sama aku, begitulah. Kayak ada pergumulan gitu ya di dalam dirimu sehingga membuat kamu diam. Kamu tidak merespon dia, kamu tidak ngasih tahu apakah kamu akan kasih pinjam atau tidak kasih pinjam, digantung istilahnya. Tapi ini orang akan berharap sekali kalau kamu kasih pinjam dia uang 20 juta begitu. Karena dia tahu kamu bisa membantu dia. Kamu mungkin akan pending dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya 5 hari. Dan kemudian di hari Jumat pagi kamu akan bilang, ya udah ini ada 20 juta mau ditransfer kemana. Nah, kamu akan make a day for somebody else atau beberapa orang di hari Jumat ini karena kamu keluar dari sifat masa bodohmu atau kamu meninggalkan tipe-tipe atau kesan-kesan emotionally unavailable. Kamu akan menjadi perhatian atau lebih berempati ya, atau lebih memahami orang lain di akhir minggu ini, dan itu akan membuat orang tersebut atau banyak orang sekaligus kayak terbantu sekali dengan perubahanmu ini ya. Kamu mungkin gak menyadari Libra, bantuanmu ini luar biasa bagi dia ya. Ketika kamu back to the emotion dari sword ke cups, kamu sangat-sangat membantu dia. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. You are exactly where you need to be. Kalau kamu meragukan dengan tindakanmu, the Two of Cups ini ya, artinya merespon sama seperti aksi yang diberikan ke kamu begitu. Kamu kayak ragu guys, ini bener gak sih yang aku lakukan ini? Misalnya ada orang yang minta maaf, kamu maafin gitu, bener gak sih ya memaafkan dia? Ada orang yang ngajak kamu ngobrol lagi setelah sekian lama mendiamimu, mencuekin kamu respon akhirnya begitu, bener gak sih ya aku merespon dia begitu? Atau ada yang mau ngajak kamu balikan mantanmu misalnya, dan di akhir minggu ini kamu akan okein, approve begitu, balikan begitu, kamu akan kayak ketakutan. Benar gak ya tindakanku ini? Udah pas gak ya? Salah gak ya gitu? Don't worry, you are exactly where you need to be. Itu kartu nasihat ini untuk kamu. Kamu mungkin kayak kebingungan, tapi jangan khawatir, tindakan yang kamu lakukan tepat. Kamu berada di tempat di mana seharusnya kamu berada, katanya ya. Oke, itu dia untuk Libra guys. Kita akan segera masuk ke air sign yang kedua. Ada Gemini, this is the lovers. Kartunya para Gemini. Halo Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, top of the deck ada the Seven of Swords. Bottom of the deck ada the King of Cups ya. Ada yang mengganggu ketenangan hatimu atau ketenangan pikiranmu di awal minggu ini Gemini, sehingga kamu itu kayak terpancing untuk membuat shortcut atau jalan pintas, atau Seven of Swords ini adalah kartu manipulasi ya, menipu.
Shortcut itu akan menipu. Jalan pintas yang mau kamu ambil di awal minggu ini akan menipu orang lain dan merugikan orang lain atau merugikan dirimu sendiri. Begitu. Tapi aku lihat di akhir minggu sebelum itu terjadi, kamu tobat guys. Kamu kayak sadar, no, I shouldn't do this. This is not me. I'm not the typical people who doing like this. Kayak begitu. Aku bukan orang seperti ini. Aku tidak pernah melakukan yang seperti ini di dalam hidupku dan aku tidak akan pernah melakukan ini. Aku adalah aku, dan aku tidak mau menjadi atau keluar dari diriku yang sebenarnya. Jadi kayak ada jebakan yang disiapkan untukmu Gemini, kamu hampir terpancing. Jebakan itu ada di shortcut atau jalan pintas tadi. Ini jalan besar, ada jalan pintas menuju ke sini begitu. Silakan lewat sini Pak Gemini, Bu Gemini, kayak begitu. Ada yang mengarahkan entah siapa begitu. Kamu mau ambil nggak ya jalur pintasnya? Dan ini jalur tidak baik tentunya. Harusnya yang ini kamu lewati begitu. Kamu akan, no, aku nggak pernah lewat jalur pintas. Aku Gemini, aku lewat jalur yang resmi. Kamu lewat sini, best. Kamu lepas dari masalah. Ya, jadi kalau untuk Gemini yang resonate dengan readingan ini dan kalian merasa akan tetap mengambil shortcut atau mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan manipulatif di 1 minggu ke depan, be careful guys. Karena itu adalah jebakan yang akan menghancurkanmu. Tapi kalau kamu tetap jujur, on track, kamu akan menyukai yang kamu lakukan. You will love yourself. Yang pertama, kamu akan, oh my god, luar biasa banget ya gue kayak begitu. Gue bisa melewati masa-masa sulit ini, gue bisa melewati tantangan atau ajakan untuk manipulatif ini, gue lulus, wow luar biasa. Kamu akan menyenangi apa yang kamu lakukan saat ini dan kamu akan menyenangi dirimu karena berhasil luput dari godaan ini, kayak begitu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. You are strong beyond measure. Kekuatanmu itu lebih dari yang bisa kamu bayangkan, Gemini. Ya, ini yang membuat kamu Seven of Swords lemah. Mungkin ada orang yang menganggap kamu lemah, atau ada orang yang selalu bilang kamu lemah, atau kamu mungkin menganggap dirimu lemah begitu, dan itu yang membuat kamu kayak mau cari jalan pintas. Padahal sebenarnya kamu mampu lewat jalur yang resmi tadi. Makanya kartu nasihat untuk kamu, kekuatanmu melebihi dari yang kamu pikirkan. Setiap kali kamu merasa bahwa kamu lemah di minggu depan ini, Gemini, ingatlah bahwa kekuatanmu melebihi dari yang kamu bayangkan. Okay? And you will enjoy guys the process and the moment ya. Minggu depan itu akan terasa menyenangkan untuk Gemini yang menolak untuk melakukan hal-hal yang manipulatif. Oke? Oke, berakhirlah sudah untuk satu lagi main berakhir aja. Kita kan masih mau buat Aquarius ya. Ada air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Main berakhir aja. Dan Aquarius dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Five of Cups, yang di bawah ada the Page of Wands. I love this energy Aquarius ya. Dalam tempo 1 minggu kalian itu kayak bangkit dengan cepat dari keterpurukan masuk ke optimisme yang kuat sekali. Karena the Five of Cups ini adalah kecewa guys. Mungkin kamu kecewa diperlakukan dengan tidak baik ya. Di kantor kamu mungkin tidak dianggap ada, atau kerjaan kamu selalu dianggap salah begitu, terutama untuk anak-anak baru. Karena aku ngelihat ada new entry di sini pakai putih dan hitam barusan melintas. Atas putih, bawah hitam, mungkin kamu masih training di tempat kerjamu begitu. Apa-apa yang kamu kerjakan masih dianggap salah. Kamu kecewa begitu, padahal kamu sudah melakukan yang terbaik menurutmu. Halo new entry Aquarius yang masih baru-baru bekerja. Ketika kamu bisa keluar dari keadaan baper gitu ya, apa-apa dibawa perasaan, itu kamu akan masuk ke the Page of Wands. Page of Wands ini optimis. Ya, aku kan masih baru, wajar dong dimarahin. Nanti kamu akan berpikir seperti itu. Untuk spesifik person yang tadi pakai baju putih hitam, yang baru aku lihat tadi barusan lewat,
Aku kan masih baru, ya wajar dong kalau aku salah. Aku kan masih belum kenal semua ini senior-senior aku, wajar dong kalau menurutku mereka saat ini jutek semua atau saat ini mereka seperti devil semua, hideous semua, wajar. Karena tak kenal maka tak sayang. Nanti begitu aku kenal mereka satu persatu, aku pasti tahu bagaimana cara menempatkan diri atau menghandle mereka dengan baik kayak begitu. Aku akan bisa menghandle bos, aku akan bisa menghandle banyak orang di sini, aku akan tahu bagaimana budaya di sini, aku akan bisa menyesuaikan diriku. Kayak begitu rasa optimisme yang akan datang di 1 minggu ke depan ya. Setelah kamu berhasil keluar dari baper tadi ya. Sekarang ini kamu masih baperan. Besok aja kamu mau balik kerja, mau masuk kerja hari Senin gitu, kamu udah baper banget malam ini. Aduh, malesnya ngelihat muka bos gitu lagi, ngelihat muka teman gue yang begitu lagi, senior gue yang begini lagi. Aduh, males banget kayak begitu Aquarius ya. Jangan dibawa ke perasaan guys, because this is professionality aku rasa. Um, Santai aja jalani dengan sebaik-baiknya ya. Kamu akan bangkit untuk masuk ke the patch of ones. Kalau sudah optimis guys, apa-apa jadi terasa ringan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Ada taking shelter, the answer are within. Kamu nggak perlu kemana-mana cari jawaban. Jawabannya ada di situ. Let's say kita kembalikan ke contoh yang tadi ya guys. Kamu kayak bertanya-tanya tentang, kamu bertanya banyak hal di dalam hidupmu. Begitu jawabannya ada di perusahaan tempat kamu lagi magang atau lagi training ini. Di situ. Kamu bertanya tentang banyak hal, jawabannya ada di seniormu. Kamu bertanya tentang banyak hal, jawabannya ada di manajermu. Kayak begitu guys. Ketika kamu baper, kamu tidak merasa dirimu adalah part of them. Kamu bukan bagian dari mereka. Jadi seolah-olah kamu merasa asing di situ. Tapi ketika kamu buang baperan tadi, kamu akan merasa part of them. That's the shelter. Your answer is within, katanya. Jawaban untuk kamu ada di situ semua. Stay there. Kamu dapat video extended Aquarius, ini menarik guys. Kita akan bahas ini nanti ceritanya seperti apa. Oke, dengan berakhirnya, nah baru dengan berakhir dengan berakhirnya The Star ini maka berakhirlah untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke water sign yang intuitif. Aku tak nge-vape dulu sebentar ya. Kita mulai dari water sign yang pertama, ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, kartu yang paling atas adalah The Knight of Swords. Dan kartu yang paling bawah ada The Knight of Cups. Kamu menahan-nahan untuk melakukan sesuatu. Ada yang kamu rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya Cancer, hingga di awal minggu ini kamu akan tahan. Karena terlalu banyak yang kamu pikirkan. Kamu terlalu memikirkan efek sampingnya mungkin guys. Apa yang akan terjadi berikutnya kalau aku lakukan ini? Apakah ini benar? Apakah ini akan mengganggu orang? Apakah ini akan baik untukku? Apakah ini akan buruk untukku? Kayak begitu. I don't know, aku melihat ini dua energi yang berbeda. Antara ada seseorang yang akan menghiburmu, atau kamu akan meminta hiburan dari orang lain, atau meminta bantuan, atau kayak meminta kekuatan dari orang lain, kayak begitu ya. Karena ini perempuan dan ini laki-laki. Padahal ini kan urgent message untuk si Cancerian, harusnya ini satu energi begitu. Tapi entah kenapa aku ngerasa ini dua orang. Jadi ada yang sedih akan dihibur seseorang, atau kalau kamu merasa resonate bahwa ini adalah readingan kamu, ini adalah kartumu dua-dua, ketika kamu sedih, kamu akan meminta bantuan dari seseorang untuk bisa menghibur kamu gitu, atau at least menenangkan perasaanmu ya. Tapi aku lihat di sini mayoritas kolektif, kesedihanmu akan mendapatkan hiburan. Ketakutanmu atau overthinking yang kamu jalani di awal minggu ini akan membaik, atau keadaan jauh lebih membaik karena ada yang datang untuk menghiburmu begitu ya.
Ada yang akan menenangkanmu. Don't worry about that. Kayak ada yang begitu. Ada yang akan tepuk-tepuk punggung kamu. Ada yang peluk kamu kayak begitu. Dan itu adalah yang paling kamu perlukan 1 minggu ke depan. Dan itu datang ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Love flows through you and to you. Jadi kayak banyak Cancerian yang merasa sendirian gitu ya, nggak sanggup menghadapi semuanya sendirian begitu. Kalian banyak menangis sendirian, mungkin masuk kamar nangis gitu ya. Orang nganggap ini kenapa ya si Cancer kok tertutup banget, mukanya kelihatan sedih, nggak semangat ngapa-ngapain, tapi nggak mau cerita kayak begitu. Mungkin sahabatmu atau keluargamu berpikir seperti itu, dan kemudian kamu tidak melakukan apa-apa. Kulihat ya untuk sebagian orang, dan bantuan datang. Kayak what's going on, what's wrong with you, is something wrong, are you okay, kayak begitu akan kamu dengar di akhir minggu ini ya. Kalau udah datang begitu Cancer, kamu gak boleh diam lagi, kamu harus do something, say something. Katakan apa situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu butuh bantuannya di mana, kamu butuh supportnya seperti apa ya. Karena yang datang ini tulus guys. Knight of Cups ya, ini orangnya tulus ya. Bisa jadi akan ada seorang yang datang ke kamu untuk menawarkan bantuan. Literally orangnya muncul begitu, dia akan bawa bunga kayak begitu, berusaha untuk menghiburmu. Bisa jadi pasanganmu atau mantanmu yang akan datang untuk menghiburmu, membawa kamu keluar dari kegalauanmu kayak begitu. Just take how it resonates. Tapi yang jelas ketika berat dan kemudian bantuan datang, jangan pernah ditolak Cancer ya, karena nanti kamu tidak bisa salahkan siapapun. Jangan kamu anggap dirimu itu tidak ada yang bantu, tidak ada yang peduli, karena yang aku lihat ke depannya mau terjadi, ada yang mau care atau mau membantu kamu tapi kamu menolaknya. Silakan disambut bantuan itu dengan sukacita ya, dengan perasaan bersyukur, oke? Karena banyak orang yang posisinya kayak kamu begini, Cancer, tapi tidak ada yang membantu ya, depres, menghadapi apa-apa sendirian. Nah, kalau ada yang membantu kamu, silakan disambut dia dengan baik ya. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. Dan Scorpio mendapatkan video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang pertama ada The Ace of Pentacles, the good opening. Dan kemudian yang kedua atau kartu yang di bawah ada The Seven of Pentacles. Kamu kayaknya hoki 1 minggu ke depan, bukan kayaknya sih, emang hoki ya. Bisa jadi kamu dapat rezeki nomplok di 1 minggu ke depan. Ada menang undian guys, atau ada teman yang pinjam duit kamu udah lama banget, 15 tahun yang lalu, kamu aja udah lupa gitu, dia balikin begitu ya. Atau ada yang ngasih kamu hadiah yang tidak kamu duga-duga, misalnya kamu nggak ulang tahun tapi dikasih hadiah kayak begitu. Atau ada apresiasi, bos memuji kamu tiba-tiba, hey Scorpio, wah luar biasa, bapak lihat di 2 minggu terakhir ini kerja kamu luar biasa sekali, target kamu tercapai mulu, selamat ya, kayak gitu. Nih insentif buat kamu, nah kayak begitu. The Ace of Pentacles, big sum of money. Tapi ini adalah yang jelas ini hadiah ya guys, atas berhasilnya kamu menghadapi challenge. Kamu bertahan, sabar, dan mampu menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Dan Ace of Pentacles datang. Begitulah jalurnya Ace of Pentacles. Ini kamu dapatkan karena effortmu yang bagus ya. Kamu memang layak, pantas untuk mendapatkannya. Di awal minggu kamu akan terima itu. Dan kemudian di akhir minggu The Seven of Pentacles. Kesabaran dibutuhkan guys, karena waiting patiently, inilah kartu The Seven of Pentacles ya. Tapi bukan sabar yang bakal nyesek. Oke, bukan sabar yang bakal nyesek. Kesabaran itu sebenarnya sudah berbuah di bawah, tinggal nunggu masa panennya kayak begitu. Jadi di 1 minggu ke depan setelah mendapatkan apresiasi nanti, kamu hanya perlu menunggu bahwa hasil kerja kerasmu selama ini akan berbuah. Ya, this is not the result. Ini hanya kayak reward setelah membereskan tantangan. Hasil yang sebenarnya akan datang setelah 1 minggu ini lewat. Hasil kerja kerasmu yang sebenarnya akan kamu panen setelah 1 minggu ini lewat. Jadi 1 minggu ini adalah menunggu dengan sabar. Apapun nanti yang menyenangkanmu, yang menurutmu wow, lucky, hoki begitu, itu bukan
hasil dari kerja kerasmu yang baru-baru ini. Karena di minggu ini kamu masih harus menunggu. Ada sesuatu yang mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, tapi yang jelas akan menguntungkan juga begitu ya, akan menyenangkanmu juga yang mau terjadi setelah em, 1 minggu ke depan berlalu ya. Special person need to hear this guys. Jika nanti memang kamu memang dapat uang yang tidak terduga-duga, don't forget to save, menabung guys. Biasanya kalau udah ada nasihat untuk menabung, karena sebentar lagi kamu akan membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, dan bersiap-siaplah dari sekarang kayak begitu. Kemungkinan besar kamu akan menghadapi pengeluaran yang cukup besar ya, tapi bukan 1 minggu ke depan. Aku rasa bukan di bulan Maret ini, tapi bersiaplah mulai dari sekarang. Simpan apa yang perlu disimpan, yang perlu diselamatkan, yang uang-uang yang tidak terduga jangan langsung dihambur-hamburkan atau dihabiskan. Bersikap hemat atau bijaksana dalam menghandle keuanganmu akan menguntungkan kamu di near future kayak begitu guys. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. A breakthrough is at hand. Yeah. Breaking trail. Kamu melakukan hal yang tidak biasa guys. Itulah makanya Ace of Pentacles dan The Seven of Pentacles ini datang. Ada hal yang tidak biasa yang kamu lakukan. Sebelumnya kamu belum pernah melakukannya, tapi kamu berani untuk melakukannya di beberapa waktu yang lalu hingga saat ini. Itulah yang membuat kayak kerja kerasmu akan segera terbayarkan di minggu ini. Ya. Dan aku ngerasa ini berkaitan dengan uang, literally money guys, uang ya, keuntungan besar, yang bisnis dapat keuntungan, yang kerja dapat insentif atau kenaikan gaji kayak begitu. Paling pesan untuk kamu adalah be wise, bijaksana dalam menghadapi atau menghandle pentacle seperti ini, atau Ace of Pentacles atau lucky seperti ini, oke? Oke guys, berakhir untuk Scorpio. Kita lanjutkan ke zodiak yang terakhir. This is the Moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The Ace of Wands dan yang di bawah ada The Knight of Swords. Yang pertama kali aku tangkap ketika dua kartu ini muncul adalah kamu kayak berjanji tentang sesuatu Pisces di awal minggu ini. Aku berjanji akan begini begitu, dan kemudian di akhir minggu kamu akan mengingkari janjimu. Kamu berjanjinya bukan ke orang lain, ke dirimu sendiri. This is the Ace of Wands, tunggal. Bisa jadi tentang new beginning. Aku berjanji minggu ini, dimulai dari hari minggu ini, aku tidak akan makan makanan yang berlemak-lemak atau yang mengandung kolesterol jahat lagi gitu ya. Dan kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis berjalan, Jumat kamu lagi-lagi makan makanan yang mengandung kolesterol. Kayak begitu guys. Kamu kayak akan mengingkari janjimu sendiri di 1 minggu ke depan. Beberapa orang mungkin urusan yang remeh-temeh ya, tapi yang pasti mengingkari janji sendiri. Tapi untuk beberapa orang lain ini memang urusan besar. Bisa jadi kamu berjanji untuk tidak merespon seseorang lagi di dalam hidupmu begitu, dan kemudian setelah lewat pertengahan minggu kamu malah duluan yang membuka komunikasi dengan dia karena ada yang mengejar di sini. Aku lihat Pisces, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu langsung. Release control. Release control katanya ya. Surrendering to the journey. Silakan perhatikan baik-baik mengenai janjimu ini. Kalau memang belum waktunya kamu berjanji, it's okay guys ya. Kalau memang kamu belum bisa langsung 100% melepaskan makanan berkolesterol tadi, jangan siksa dirimu. Surrendering to the journey. Kamu bisa mungkin bisa perlahan-lahan ya. Let's say misalnya Senin, Selasa, Rabu aku nggak makan yang berminyak atau yang berkolesterol. Mulai dari Kamis aku udah bisa gitu. Setidaknya kamu nggak akan kecewa dengan janjimu sendiri. Jadi kamu kayak berjuang gitu ya untuk melewatkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis tadi. Jumat boleh makan bakso, Jumat boleh makan mie goreng, Jumat boleh makan nasi padang kayak begitu. Itu kan jauh lebih enjoy. Nanti setelah 2 minggu atau setelah 3 minggu kamu bisa perbaharui janjimu guys.
Aku akan tidak makan makanan berlemak di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hanya boleh Sabtu, Minggu gitu. Itu kan berprogres dan jauh membuat kamu lebih enjoy dalam menghadapinya, ya. Karena aku lihat kamu seperti mencoba untuk mengendalikan dirimu sendiri dan kamu gagal mengendalikan dirimu. Untuk beberapa orang ini mungkin akan traumatik atau membuat kamu kayak mengunderestimate dirimu atau menganggap dirimu tidak mampu atau menganggap dirimu tidak berguna, macam-macam guys ya. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi standar kita, apakah memang kita sudah mampu untuk menjalaninya atau belum. Kita mengevaluasi janji kita ke diri kita sendiri, apakah sudah tiba waktunya kita membuat janji sebesar itu ke diri kita. Itu yang perlu dievaluasi, aku lihat di sini Pisces, ya. Supaya kamu bisa enjoy the life, ya. Buat apa guys kita mencapai banyak target di dunia ini tapi kita tidak enjoy the life? Hidup ini hanya sementara tapi kita tidak bisa enjoy, kasihan. Oke. Oke Pisces, dengan berakhirnya readinganmu maka berakhirlah untuk urgent message for the next 7 days kali ini. Halo Taurus, ya Taurus ya guys, oke. Kemudian halo Leo, kemudian halo Aquarius, dan halo Scorpio. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi guys, kamu merasa ini adalah energimu, kita akan bahas lebih detail tentang ini di video extended. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Dan di situ juga akan lebih banyak nasihat untuk kamu tentunya untuk menghadapi 1 minggu ke depan, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah!